Oke guys, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi. Jadi setelah Lebaran ya, mungkin semuanya udah balik ke Jakarta, udah aktivitas lagi. Jakarta udah makin macet nih ya. Semoga semuanya selama kemarin mudik itu nggak ada problem sedikit pun. Oke, jadi sekarang mungkin sebagian teman-teman udah banyak yang tahu ya kalau misalkan dulu sering ke Ruang Seduh Kemang ya atau Ruang Seduh Jogja pasti udah sering lihat ya mukanya ya. Nah, mungkin sekarang perkenalan sedikit. Oke teman-teman, salam kenal, gue Ical. Gue memulai semuanya ini di Ruang Seduh Jogja sejak 2015 sebagai barista. Terus dari Ruang Seduh Jogja mulai diadakan kelas sekitar tahun 2020 ya. Kelas apa tuh? Kelas ABCD, jadi kita Oke. akhirnya jadi Ruang Seduh Jogja itu juga di bawah ABCD School of Coffee, dan sekarang kesibukan gue ada di ABCD School of Coffee sebagai manajer. Ya kurang lebih ngurusin operasional hariannya anak-anak lah, kelas dan segala macam. Selain itu ada sibuk apa Selain lagi? itu gue juga punya coffee shop di Jogja. Jadi waktu itu sebenarnya di Jogja itu kerja di Ruang Seduh ada sedikit kejenuhan. Terus juga gue ngeliat ada potensi pasar lain di kreasi minuman berbahan dasar kopi. Akhirnya ada teman gue yang akhirnya jadi partner gue, Obet, ngajakin untuk partneran bikin coffee shop. Oke, namanya apa? Pretty Oat ya. Namanya Pretty Hot Coffee Bar, dan Oke. itu letaknya di depan Hotel Pakumas di Jogja. Karena si tempat partner gua ini dia pemilik Hotel Pakumas itu. Oke. Nanti buat alamatnya kalau teman-teman yang mau mampir ke sana langsung cek di deskripsi aja. Nah, gini, sekarang sebenarnya yang mau gue bahas gini, Cal. Banyak teman-teman barista itu yang bisa dibilang mereka kan pasti nggak mau ya jadi barista terus nih. Nah, ada juga beberapa yang berkeinginan atau punya mimpi mau punya coffee shop. Tapi kan kalau kita tahu ya, mau buka coffee shop atau cafe itu kan butuh modal yang lumayan lah ya. Yang gue mau tanya di sini, gimana sih lu dari awal nih, dari jadi barista di Ruang Seduh Jogja, oke, terus bisa sampai sekarang tuh lu bisa dibilang punya investor lah ya. Iya. Nah, dapat investor itu ceritanya seperti apa gitu loh, biar teman-teman ini tahu gitu. Prosesnya kayak apa? Iya, itu akhirnya gue berpartner sama temen gue itu karena sebenarnya waktu di Ruang Seduh Jogja itu dia ada di satu compound, jadi satu komplek gitu yang isinya ada beberapa tinen. Nah, pemilik compound itu salah satu shareholdernya adalah ya, si partner gue itu. Nah, Oke. mungkin dia ngelihat kerja gua, mungkin dia, kita juga awalnya nggak banyak ngobrol gitu. Dia cuma ngeliat kerja gua, banyak banyak ngobrol soal kopi belakangan doang gitu, terus banyak ngopi, terus akhirnya dia tiba-tiba nawarin untuk apa ya, berpartner gitu. Jadi Oke. kadang-kadang di situ ada lucknya juga sih. Iya sih, eh, karena banyak barista yang mikir kalau misalkan kita mau buka coffee shop, awalnya jadi barista tuh cuma penting di skillnya doang. Skill itu penting, Skill skill iya, sangat penting, basic harus dikuasai benar. gitu. Nah dari situ eh ya akhirnya dia mau berpartner sama gue. Yang gue tawarkan adalah ya gue cuma punya skill. Oke. Gue punya skill untuk membuat minuman, gue punya skill untuk menyajikan kopi yang baik, terus gue juga punya skill untuk mengoperasikan sebuah Coffee coffee shop shop gitu berdasarkan ya. pengalaman gue gitu. Itu yang gue tawarkan. Akhirnya dia setuju untuk Setuju tuh. berinvest di gue gitu, di Pretty Out ini gitu. Jadi ya intinya sih apa ya, lu mau gimana pun asah skill dan lakukan itu dengan tulus gitu. Lu nggak pernah tahu kapan luck lu itu Benar. ketemu gitu, partner lu ketemu gitu, karena jodoh-jodohan men. Karena emang
banyak ya kejadian kalau misalkan ini ada beberapa temen gue juga yang dia tadinya jadi barista, sekarang punya coffee shop tapi dapat investor dan investornya itu adalah dulu customernya dia. Kan banyak tuh ya. Banyak. Nah, cuma nah itu berarti lu dari awal udah jadi barista di RSJ sampai ketemu investor berapa tahun? Gue awalnya dari 2015 gitu, baru ngobrol itu sekitar 2019 awal. Oh, tapi dia udah sering datang tuh. Udah sering datang. Nggak sering juga. Jadi apa ya, dia kadang-kadang datang ngobrol sedikit gitu. Gue juga nggak waktu itu gue malah nggak expect dan agak-agak amazed juga apa yang dilihat dari gue untuk dia mau berpantar sama gue gitu. Itu amazing. Terus gini Cal, maksud gue kayak yang lu lihat nih barista tuh pas zaman lu nih, karena kan bisa dibilang kopi tuh dari tahun 2015 mungkin ke 2018 2015 ke 2017 itu kan perkembangannya belum sepesat dari 2017 ke atas kan. Iya. Nah, yang lu ngeliat yang bener-bener beda tuh apanya sih dari barista zaman lu 2015 sampai ke 2017 ke atas tuh yang beda apanya? Karena kan lu udah ngelewatin dong. Iya. Nah, itu. Kalau dulu sih kalau dari sudut pandang gue ya. Kalau dulu itu di awal mungkin dari 2013 sampai 2015 itu banyak barista atau coffee shop owner yang coba-coba nih masuk ke bisnis kopi itu dalam rangka coba-coba. Wah, syukur-syukur jadi duit. Banyak juga yang barista juga coba-coba gitu. Tapi kan pelaku yang dari 2013 sampai 2015 ini kan yang masih melakukan itu sampai sekarang nggak banyak ya. Akhirnya tersisih, tapi yang masih bertahan itu umurnya kan nambah. Iya benar. Ya kan? Umurnya nambah, terus juga kebutuhannya nambah. Benar. Ada yang udah nikah, ada yang punya anak gitu. Akhirnya yang membedakan adalah dulu banyak apa ya? Kalau bisa dibilang kontroversi gitu, banyak yang masih mempermasalahkan teknikal gitu. Gimana cara lo menyeduh, kopi lo enak gak enak itu banyak gosip, banyak dijadiin obrolan. Tapi sekarang itu udah berkurang karena itu tadi pelaku yang udah dari dulu itu umurnya nambah, terus juga kebutuhannya nambah. Akhirnya kelihatannya sih sekarang lebih mikirin gimana bisnis ini kita bareng-bareng majuin. Biar daripada bisa kita saling lebih berkembang ya. Iya. Daripada saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, ngomong-ngomong masalah menjatuhkan nih. Menjatuhkan. Kalau yang gue lihat kayak dari entah mungkin gua nggak tahu atau nggak terlalu ngikutin deh ya. Dulu zaman mungkin bisa dibilang tahun 2015-an itu yang seinget gua 2015 sampai sekitar 2016 2017 itu kayak yang saling menjatuhkan itu nggak ada. Bener nggak? Menurut lo? Seinget gua ya. Gue juga nggak ada, tapi banyak yang berdebat. Berdebat. Iya ya. Oh, karena pada saat itu masih zamannya forum ya. Enggak juga, udah Instagram, udah ada Instagram lah. Itu gue lebih banyak berdebat, artinya soal lebih ke teknis sih. Nah, tapi sekarang kayaknya orang lebih milih untuk mengamankan periuk nasinya masing-masing. Benar. Karena bertambahnya umur ya, yang lu bilang ya, malah fokusnya udah jadi berubah bukan ke gimana gua cara nyeduh kopi yang udah pasti enak. Karena kalau dibilang kopi enak atau enggak kan tergantung ya. Ya. Jadi maksudnya di sini teman-teman kalau memang kelihatannya ke depannya nggak mungkin ada lah ya, nggak mungkin ada orang yang mau jadi barista terus karena kita nggak bisa nutup mata juga barista ya bisa dibilang gajinya kalau nanti lu udah punya keluarga, lu udah punya anak nggak bakal cukup sih. Iya, kan? Itu yang juga yang gue rasain. Akhirnya kenapa itu jadi pencerahan gue, akhirnya gue mau
berpartner nih untuk cari peluang baru. Nah, di situ akhirnya ya udahlah. Nah, dari lu kan tadinya cuma jadi barista, lu kan waktu itu bener-bener manage RSJ kan? Iya. Operasional, marketing, semuanya tuh ya? Iya, tapi semuanya nggak master lah. Iya, kita berjalanin Oke. bareng-bareng. Tapi setidaknya lu tahu basic-basicnya nih. Iya. Nah, pasti kan ketika lu handle, lu dapat investor, pasti kan tanggung jawabnya beda ya? Iya. Beda. Nah, kalau boleh tahu, yang lu ngerasa bener-bener tantangan paling baru yang belum pernah lu hadapi ketika lu handle RSJ itu apa? Nah, ini unik sih sebenarnya. Dari awal gue di kopi jadi barista itu mindset gue adalah dua hal, produk dan hospitality. Gue selalu punya keyakinan produk lu bagus, hospitality lu bagus, itu akan yang bikin orang balik ke coffee shop atau mendatangkan orang. Ya. Tapi makin kesini setelah gue mengelola coffee shop gue sendiri, gue percaya bahwa sebenarnya kalau kita analogiin sebuah bisnis kopi atau coffee shop itu ibarat meja yang ada punya kakinya 4. Oke. Dia punya kaki produk, punya kaki finance, punya kaki marketing, dan punya kaki hospitality. Oke. Kalau satu lu keteteran atau lu nggak fokus di salah satu bidang itu, ya akan jatuh mejanya. Pincang pasti. Pincang pasti mejanya. Gitu. Nah, cuma kalau dari keempat itu nih, yang benar-benar hal baru buat lu dan yang paling bisa dibilang paling dinamis lah ya, yang selalu berubah-berubah, itu di komponen yang mana nih? Kalau gue ngelihatnya ada dua sih, di produk dan marketing. Oke. Berarti berubah ya? Berubah, karena tren juga jalan terus. Tren yang menurut lu dari awal lu buka Pretty Oat, oke, sampai sekarang itu yang lu lihat perubahan paling signifikan untuk tren produk itu apa? Tren produk, ya karena waktu itu si Pretty Oat itu buka di Desember 2019, itu gue agak memprediksi tahun 2020 adalah tahunnya Coffee Mocktail. Oke, ternyata bener ya? Iya, dan di situ akhirnya gue mulai develop produk-produk Coffee Mocktail karena ya uniknya di Ruang Seduh, ya unik dan keberuntungan juga bahwa di Ruang Seduh sebelahnya itu ada cocktail bar. Oke. Nah, jadi kita banyak sharing soal teknik-teknik di bartender juga sama teman-teman di bar gitu. Akhirnya kita jadi beberapa produk prototype Pretty Oat, terus yakin kita buka Pretty Oat, akhirnya sambil berjalan waktu itu akhirnya kita bikin makin lama makin solid gitu. Oke, Si berarti resep dan produknya. sebelum Coffee Mocktail, lu fokus di apa? Kalau di Ruang Seduh gue emang basicnya specialty coffee. Kalau di Ruang Seduh gitu. Kalau di Pretty Oat? Pretty Oat. Nah, Pretty Oat ini gue bikin bahwa konsepnya Coffee Mocktail itu cuma sebagai jembatan untuk orang-orang mengenal kopi lebih jauh gitu. Sama kayak waktu itu trennya es kopi susu lah ya. Iya, benar. Mengenalkan orang-orang yang tadinya nggak ngopi, nyoba ngopi, nongkrong, Akhirnya penasaran. akhirnya penasaran gitu. Itu yang akhirnya gue lakuin di Pretty Oat. Ya, karena sempat juga ya sempet rame gini sih. Orang nganggep itu, ini termasuk gua yang mikir nih, kalau tren kopi susu waktu itu kan bener-bener naik-naik itu ya. Apalagi pada saat pandemik tuh, gue inget banget pandemik tiba-tiba Starbucks jual kopi yang literan. Iya. Habis itu botol literan langka tuh. Iya. Nah, ternyata gue mikir di sana, ini kayaknya bakal bener-bener ganggu yang specialty nih. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata kebalikannya, kalau orang yang tadinya nggak nyobain kopi sama sekali, ternyata karena hype ya, kopi-kopi susu itu hype, akhirnya dia cobain. Banyak juga akhirnya orang yang benar-benar jadi penikmat specialty. Iya. Karena Gitu. iya, karena gue lihat kalau ditarik, kalau kita belajar soal first wave, second wave, dan third wave, polanya itu hampir sama gitu. Ya. Polanya hampir sama. Specialty ketika dia mulai jalan ada disrupsi lah. Pasti. Dari kopi susu gitu. Yang awalnya mungkin agak terpecah pendapatnya nih. Wah, kok ngopi pakai gula? Ya, benar. Jangan ngopi pakai gula dong. Tapi akhirnya pendapat-pendapat itu
bisa ada sedikit excuse bahwa ya nggak apa-apa toh orang mulai kenal kopi dari Pasti, mungkin yang pakai gula iya. gitu. Sama dengan polanya yang terjadi di first wave, second wave, third wave gitu. Akhirnya yang terjadi adalah pola konsumsi. Benar. Nah, kalau kita ngomong first wave, second wave, third wave, menurut lo nih, kita nih sekarang sebenarnya tuh udah apakah ada di third wave atau kan sempat ada yang bilang gelombang keempat nih. Gelombang keempat juga Gelombang masih kelima, belum jelas definisinya gitu. Karena sebenarnya mungkin udah ada yang mendefinisikan, tapi menurut gue kita masih di third wave. Gitu. Tapi semuanya kayak masih jalan aja. Second wave juga masih ada, First wave pun masih ada, third wave juga mulai jalan gitu. Yang intinya sebenarnya kita nggak bisa menghilangkan wave-wave itu gitu. Iya, karena udah pasti ketika kita udah di third wave, kemungkinan besar nih kita udah lewat di first sama second nih. Iya. Tapi orang ada yang baru masuk nih. Iya. First wave dulu, second wave. Iya, memang seperti itu. Tapi kita juga artinya nggak boleh menghilangkan, kita sebenarnya harusnya lebih kayak bertumpu lah. Benar. Kita bertumpu di marketnya second wave supaya mereka mau Masuk ke third wave. iya, masuk ke third wave. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang baru ngopi nih ya, mungkin ngopinya masih benar-benar teman-teman belinya kopi yang bubuk nih, tapi udah nyeduh di rumah, minumnya nggak pakai gula nih. Mungkin bingung. First wave itu apa, second wave itu apa, third wave itu apa, coba. Karena pasti mungkin masih ada yang apaan sih gelombang-gelombangan gitu kan. Ini menurut gua nih, Ya, sekali lagi. Ini menurut gua karena first wave, second wave, dan third wave itu garis besarnya adalah pola konsumsi masyarakat terhadap kopi, ya kan? Dimana first wave mereka mengkonsumsi kopi, masyarakat atau market mengkonsumsi kopi hanya untuk mencari efek dari kafeinnya. Artinya nggak peduli nih kopinya dari mana gitu, terus diseduh cara apa gitu. Yang penting mereka dapat efeknya untuk memulai hari. Terus kemudian berkembanglah. Market mulai memikirkan gimana, oh sepertinya kita butuh tahu nih kopinya diproses seperti apa, apakah bisa ada cara lain. Dan di second wave itu mulai terjadi yang namanya cafe culture gitu. Jadi mulai coffee shop itu jadi sebuah tempat bertemu. Nah, mulai jadi sebuah lifestyle, orang mulai nongkrong, orang mulai datang ke kafe gitu. Berarti bisa dibilang pionirnya tuh kayak Starbucks gitu-gitu ya? Bisa dibilang Starbucks ya. Oke, terus kalau third wave itu ya balik lagi pola konsumsi, ya orang makin penasaran gini, apakah kopi ini bisa lebih baik lagi gitu. Nah, kita juga nggak bisa lepasin third wave dengan gerakan specialty coffee, karena yang menjamin sustainability dan kualitas itu ada di specialty. Jadi dua hal ini berjalan beriringan, saling. Specialty coffee itu mensupport gerakan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat yang mulai pengen tahu lebih banyak soal kopi, ya akhirnya disupport dengan si gerakan specialty ini. Specialty. Itu menurut gua. Iya. Jadi semua yang di sini nih benar-benar menurut pendapat kita masing-masing ya. Karena ini pun tadi tiba-tiba dadakan, Cal bikin video yuk, mau materinya apa nggak tahu, random aja udah ya. Karena biar jalannya kayak ngobrol-ngobrol slow aja gitu kan. Nah, terus tadi kita udah ngomong ya kalau misal sebenarnya sekarang kafe-kafe atau coffee shop itu udah bisa dibilang kiblatnya mungkin mengarahnya ke specialty ya. Nah, tapi ada juga segelintir orang yang gue pernah baca nih ya, kalau dia bilang, wah lu kalau buka kafe mah cuannya nggak ada. Apalagi yang specialty. Yang benar-benar specialty tok ya. Menurut lu gimana? Ya itu hampir terjadi di beberapa industri lain lah, katakanlah musik gitu. Kadang-kadang orang punya referensi macam-macam, dia pengen bikin sesuai yang diinginkannya gitu, tapi ternyata pasar belum bisa mengkonsumsi itu. Nah, intinya sih kalau lu pengen punya usaha coffee shop, balik lagi ke diri sendiri. Kalau lu mau full idealis, ada pasarnya, ada marketnya. Tapi ya itu niche, ceruk pasarnya masih
masih kecil ya. nih gitu. Tapi kalau lu mau realistis, ceruk pasarnya tuh lebih besar. Kalau yang ibaratin diagram kan segitiga nih. Iya, benar. Gitu. Yang paling bawah tuh yang paling besar. Sedangkan yang niche itu ceruk pasarnya makin kecil. Oke. Tapi lu bisa juga gabungin antara idealis lu dengan sisi realistis. Oke. Gitu. Itu juga yang gue tengah-tengah tuh ya. lakuin sih. Iya. Karena biar bisa dapat market orang yang orang benar-benar bisa karena gini. Kalau misalkan orang yang ibaratnya benar-benar minum kopi yang specialty nih, biasanya lebih bisa nerima lah. Ya kalau misalkan minum kopi yang manis ya udahlah, karena gue pribadi pun kadang kok di rumah nih, karena kan kalau nyeduh agak-agak mager tuh kan, mesti giling dulu ya kan. Nah, sampai sekarang pun ya kopi kapal api dan kawan-kawannya masih sering. Iya. Tadi lo kan bilang tuh antara yang specialty terus yang market yang segitiga tadi ya. Ya komoditi lah, ya. kita ibaratin komoditas. Nah, Komersial. Menurut lo kalau misalkan orang tiba-tiba mau buka coffee shop nih. Mau buka coffee shop tapi dia nggak ada basic kopi sama sekali, atau dia cuma penikmat terus dilihat satu kafe rame nih. Yeah. Gue punya modal nih. Yeah. Menurut lo bisa atau enggak? Bisa dalam arti berjalan ya, bukan bisa ngebukanya doang nih. Bisa ngebuka doang pasti bisa dong. Okay. Tapi kan jalannya ini yang harus dipikirin. Ada beberapa cara sih kalau menurut gua nih. Kalau lu punya, katakanlah lu punya modal cukup untuk membuka sebuah coffee shop, lu udah hitung-hitung harga mesin berapa, sewa ruko berapa, beli equipment yang lain berapa gitu. Lu udah bisa, tapi lu belum punya skill. Mungkin lu bisa mulai dengan ambil kelas. Itu salah satu jalan ya. Ambil kelas barista, ambil kelas kopi gitu. Akhirnya lu bisa bikin kopi lu sendiri gitu. Ya lu mulai jual dengan lu sebagai barista sendiri, terus jualin produk lu, ya skalanya kecil gitu. Ada lagi dengan cara meng-hire konsultan. Ada sekarang banyak profesi-profesi yang menawarkan jasa untuk membangun dan mengoperasikan sebuah coffee shop. Ketika lu punya modal, tapi lu nggak punya waktu untuk ngurus bisnis itu, ya nggak ada salahnya juga untuk memanfaatkan jasa itu gitu. Tapi di satu sisi juga harus komit lu antara konsultan dan business owner, itu harus bisa komit bahwa bisa menjalankan bareng-bareng. Tapi pada akhirnya ya harusnya business owner ngerti juga nih soal kopi. Itu yang diharapkan, karena ibaratnya lu jangankan coffee shop, lu buka warung pecel lele aja. Kalau lu partneran sama kokinya ibaratnya, terus lu suatu saat ditinggal dan lu nggak bisa goreng-goreng, nggak ngerti belinya di mana, beli bahan baku, lu nggak ngerti gorengnya gimana, ya lu akan bisnis lu kolaps gitu seketika. Karena bisa dibilang kalau emang gitu ya salahnya sendiri ya. Tapi ada lagi ya, itu tadi yang terakhir, berpartner aja. Kayak apa yang dilakukan partner gua dengan gua gitu. Ya itu, tapi itu balik lagi harus saling menguntungkan. Ya intinya itu sih. Dan yang paling penting sih harus benar-benar apa ya? Mesti benar-benar kenal dulu sih. Karena kalau karena ada beberapa bisnis yang sebenarnya tuh prospek kedepannya bagus nih. Ya kan? Cuma partnerannya nggak klik gitu. Karena cuma lihat dari segi keuntungan sekian share-nya. Tapi dari visi dan misi lu kalau nggak klik. Benar. Itu dia. Bener kan? Nah itu mungkin bisnis lu bisa berjalan nih. Tapi mungkin ketika udah bisa dibilang profit udah gede, prospeknya semakin bagus, biasanya kepala itu 2 cabang tuh. Yang satu mau ke sini, yang satu ke sini gitu. Nah, kalaupun sama temen bisnis, apa ya, lebih baik kayak karena udah temen nih, kalau memang visi misi lu sesuai, lu jalan bareng deh. Kalau enggak, lebih baik jangan, daripada nyari musuh kan. Mending ya udah tunggu aja dulu, karena gue sempat kejadian gitu, Cal. Oh ya? Sempat diajakin, tapi
visi dan misi beda, daripada kita musuhan ya udah deh nggak usah. Bener, mending gitu. Jadi takutnya teman-teman di sini ada yang kebelet, Cal. Oh, gue mau buka bisnis harus secepat-cepatnya nih. Oh, Karena nggak salah dong. Ya sebenarnya nggak salah. Cuma ya lebih dilihat-lihat lah. Nah, lanjut ke PO nih. iya. Nah, pre-out ya, pre-order. Pre-order. Nah, gini, menurut lu prospek ke depannya, bukan prospek ya, tren yang kira-kira bakal naik lagi menurut lu nih dari pandangan lu seorang pemilik bisnis ya, ke depannya tuh akan seperti apa nih? Wah, Kan udah specialty udah, terus yang third wave udah, second wave udah, coffee mocktail, selanjutnya kira-kira. kalau dari soal produk sih ya, itu akan terus masih panjang jalannya. Orang masih akan mengkonsumsi yang menu-menu klasik kayak cappuccino, latte dan segala macam. Terus masih akan mengkonsumsi es kopi susu, masih akan mengkonsumsi coffee mocktail sebagai selingannya gitu. Itu dari produk, itu akan masih berjalannya masih agak panjang sih menurut gua. Tapi yang paling penting adalah gimana coffee shop itu bisa nyaman sih buat orang yang datang dan segala aktivitasnya gitu. Oke, Oh, dia kerja, belajar segala macam. kalau kita ngomong kenyamanan, menurut lu nih dari pandangan lu, coffee shop itu bisa dikatakan nyaman kalau seperti apa? Nih, gue seneng kalau ke coffee shop itu walaupun tempatnya rame, gue masih punya space untuk isolated nih dari Oke, pokoknya lu dari sendiri orang gitu ya. sebelah Oke. gitu. Walaupun di sebelah ada orang, kanan kiri depan belakang tuh ada orang, tapi lu punya space yang cukup besar untuk diri lu sendiri. Oke. Ya, jadi perlu dipikirin kalau misalkan satu orang duduk di coffee shop, itu kira-kira muat satu laptop, satu gelas minuman, dan satu piring makan. Oke, biar pas. Iya, Pas tuh ya. kalau dari segi apa ya, dimensi meja misalkan. Oke. Ketinggian ini juga perlu, terus suhu AC, Ya, suhu temperatur ruangan juga perlu diperhatiin, sama musik. Musik apa playlist yang dimainkan juga harus manusiawi. Manusiawi. maksudnya nggak mungkin dong kita nyetel dangdut koplo Iya, benar, gitu kan, nggak semua orang suka, bukannya Benar. jelek. Yang umum aja lah ya. Iya. Yang umum bisa diterima. Iya. Ya. Nah, Cal, terus ini gue mau tanya sedikit mengenai agak keluar dari kopi-kopian sedikit ya. Sekarang ada beberapa brand yang memang dia jualnya itu hanya coffee mocktail. Ya. Atau mocktail doang ya, entah dicampur pakai bahan-bahan yang lain. Menurut lu itu trennya akan seperti apa ke depannya? Kalau gue ngeliatnya trennya masih akan berlanjut ya, masih akan panjang. Oke. Karena kalau kita ngeliat sendiri coffee mocktail itu kan intinya adalah eksplorasi rasa. Jadi masih banyak banget lu bisa mengkombinasi rasa apapun yang kepikiran. Jadi batasnya apa sih? Imajinasi lo gitu. Untuk lu bikin suatu produk coffee mocktail atau mocktail, batasnya adalah imajinasi lu. Iya. Segila-gilanya, sejauh-jauhnya imajinasi lu tumpahkan ke produk. Oke. Nah, itu didukung dengan eksplorasi bahan baku, eksplorasi teknik pembuatan bahan baku, dan eksplorasi rasa tadi yang sebenarnya masih banyak yang masih bisa digali. Dan kita kan kalau di coffee mocktail atau mocktail pada umumnya ngelihatnya kan ke kultur koktail ya. Ya. Di kultur koktail sendiri teknik pembuatan, terus teknik pembuatan bahan baku itu juga masih banyak yang masih bisa diaplikasikan gitu. Oke. Artinya ulik sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya, karena ini masih akan berlangsung lama. Masih banyak penikmatnya kok. Oke, karena memang kalau dilihat mocktail, kalau kita lihat di luar gitu ya, entah itu koktail atau mocktail, jadi memang banyak bahan-bahan yang lumayan, bisa dibilang lumayan nyeleneh, nggak kepikiran kalau dibikin ke minuman tuh gimana tuh. Iya. Banyak kan yang dicampur, ada yang pakai kuning telur. Kalau kuning telur atau putih ya. Iya, kuning itu udah ada di Padang. Oke. Di Sumatera Barat ada namanya kopi talua. Nah, cuma kan ini
Yang mocktailnya Yang kan. mocktail biasanya dipakainya zaman dulu itu pakai egg white memang. Ya, ada yang di apa? Dia biasanya buat bikin foamnya Foam, gitu. benar. Tapi ya makin kesini kayaknya penggunaan egg white tuh agak kurang higienis ya. Iya, benar. Lalu ada produk-produk penggantinya yang nggak kalah bagus juga gitu. Karena sekarang memang udah benar-benar banyak produk yang kayaknya sekarang tuh udah mengarahnya semua ke coffee mocktail. Iya. Nah, mau cuma apa sih. coffee cocktail masih agak jarang ya. Coffee cocktail masih agak jarang karena mungkin perizinan alkohol di Mahal. kafe, di coffee shop ya mahal. Udah gitu susah ya. Mungkin ada cuman yang under the table langsung tanya Ya, ke barista aja itu benar. bisa. Itu gua Buat yang kepikiran kenal-kenal juga. aja ya. Iya. Benar. Karena takutnya nanti kalau di Jakarta mungkin nggak terlalu iseng deh ya yang Iya. akamsinya ya. Nah, ya kan? Kalau sekali ketahuan kan Nah, kita juga setelah ketahuan rame tuh rame, dimintain repot. terus. Mungkin semoga ya mungkin kedepannya nanti mungkin ada kafe atau coffee shop yang memang dia mau jual coffee cocktail ya mungkin akan lebih apa ya lebih dipermudah karena sekarang kalau misalnya kita mau jual yang alkohol gitu perizinannya bukan kafe atau coffee shop ya bar ya mas bar. masuknya. Heeh. Nah sebenarnya kalau mungkin teman-teman banyak yang kalau yang mau buka coffee shop terus bingung nih Cal ada beberapa orang yang gimana sih cara hitung HPP terus yang lain-lain dah ya. Sebenarnya itu di Google banyak ya. Banyak. Nah, jadi hati-hati jangan sampai nanti ketika mau nentuin harga salah. Ya, Karena cuma hitung-hitungannya hitung-hitungan pasar. Nah, Iya. ya sebenarnya mungkin jalan bisa atau enggak bisa-bisa aja. bisa. Tapi orang yang harus memang sudah pengalaman lah. Iya. Udah ada bisnis sebelumnya gitu. Kalau buat pertama kali karena bisa dibilang komponennya cukup banyak ya. Terus variabel yang harus dipikirin juga. Iya, Juga tapi banyak. ada bisa dibagi beberapa komponen utama sih. Ya pertama bahan baku, Oke. sewa tempat, Hmm. terus juga tambahin gaji karyawan, Karyawan. terus juga tambahin apa lagi ya? Udah sih kayaknya 3. Waste-nya? Waste-nya masuk di bahan baku, jadi lu kasih bahan baku, oke. toleransi. Nah itu sebenarnya ada beberapa sih ada beberapa yang sharing sama gua ngobrol kalau dia nih penjualannya banyak Cal. Ya. Maksudnya setidaknya ada deh. Tapi kok duitnya nggak bisa kelihatan nih. Gitu ternyata setelah coba ngobrol lihat oh ternyata dia benar-benar hitungnya cuma fix yang biaya Bahan baku. bahan bakunya nih. Wah itu susah, karena lu nggak harus ngitung juga sewa. Sewanya Sewa itu cukup macem-macem. gede. Iya. Terus juga ya kalau lo misal banget nih dari yang gua tahu misal harga pokok bahan baku aja lu ada di kisaran 25 sampai 30% Benar. dari ya kita nyebutnya COGS ya, cost of goods sold. Umumnya ya. Umumnya dari harga jual. 30% itu bahan baku. Itu maksimal top gitu. Nah, karena lu akan ditambah komponen lain kayak misalkan sewa tempat. Benar. Itu kira-kira 20%. Terus gaji karyawan itu kira-kira 20%. Oke. Itu belum termasuk THR. Iya, THR benar. Jadi gaji. Jadi kita nge-cover dan operasional yang ini overhead ya. Ada sewa wifi ya kan. Terus ada apa lagi ya? Kalau misalkan kursi lu patah, nah ini yang akan nge-cover nih overhead itu. Apa bersihin AC kan rutin. Iya benar. Itu yang akan nge-cover. Listrik segala macam itu masuk di overhead. Jadi overhead atau utility bills, terus juga gaji karyawan, sewa dan bahan baku. 4 ini dipikirin ya terus ditambahin cuannya lah. Iya, kalau cuma mikir itu doang kayak panti asuhan Iya ya, dong. cuannya nggak ada. dong. Yayasan gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu jangan sampai salah ngitung HPP dan yang lain-lainnya itu jangan sampai salah, jangan sampai nanti jadinya rame tapi nggak ada hasilnya, minus. Iya, itu repot. Itu ribet dan Ribet. itu memang benar-benar apa ya, benar-benar harus ngerti dari bisnisnya juga sih. Jadi kalau misalnya itu yang gue bilang tadi di awal, skill perlu. Yang kedua kalau mau running coffee shop ya harus paham kayak Itu basic hitung-hitungan finance gitu. lah. Iya. Iya, itu Pak Ahmad. Nah, sekarang harus ditambahin Hmm. komisi online.
ojol. Ya, Ya, benar-benar. Olda. Jadi itu dia bisa makan sekitar 20% sendiri. Oh, yang baru tuh ya? Iya, Yang baru kemarin tuh ya. Iya. Komponennya banyak tuh. Komponennya banyak. Benar. Belum lu nambah lagi promosi. Ya. Kalau lu mau bersaing harganya sama coffee shop lain atau bisnis lain, ya mau nggak mau lu harus promosi nih gitu. Iya. Beli 2 dapat 15 atau Keluarga ngopi dong. kan terserah kan. Iya, Maksud gua benar. yang penting hitungannya masuk. Jadi ya akhirnya jadi 5 nih poinnya. Benar. Itu karena sekarang apa ya, mungkin yang benar-benar krusial sih, bukan krusial ya, yang masih mungkin para pelaku bisnis yang masih bingung gimana menyikapinya. Belum sekarang kan harga bahan baku udah banyak yang naik nih. Iya. Nah, ditambah kalau lu mau fokus di online, di Gojek atau di Grab, ya biayanya banyak tuh. Banyak. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu mungkin banyak yang teriak-teriak, Cal. Oh Ya iya. kan, oh nih, kalau dari kita ngomong bisnis sebenarnya wajar-wajar aja sih. Karena kan dari awal pertama si Gojek sama Grab ngebakar duitnya gila-gilaan tuh. Iya. Ya kan, dia ngebakar duit beberapa tahun kemarin. Ya wajar lah kalau misalnya kesini dia mau cuan kan, tadi tambahin biaya ini. Kalau nggak salah ada 3 komponen tambahan tuh, ya. Iya. Nah, jadi itu tantangannya buat business owner, gimana caranya menyikapinya atau gimana siasatnya supaya produknya tetap jalan tapi nggak mengurangi profit buat teman-teman gitu. Itu ya lumayan ribet sih ya. Ya ada beberapa cara juga. Entah lu naikin harga yang di Ya. online gitu. Terserah orang mau beli apa enggak ya. Iya. Yang penting lu nggak rugi nih. Benar. Gitu. Kalau lu mau sedikit-sedikit rugi dan masih bisa bersaing harga sama coffee shop lain, ya nggak apa-apa juga jual dengan harga sama dengan yang dijual di coffee shop ketika dine in. Oke. Nah, kalau dari ngomong-ngomong promo nih, Cale, Iya. ada juga gue pernah dengar orang bilang, oh kalau kita bisnis coffee shop sebisa mungkin promoin gila-gilaan. Setuju nggak? Iya, Dari awal buka nggak ya? Setuju sih. Setujunya kenapa? Setujunya karena mungkin di awal perlu. Biar orang kenal nih, biar itu orang tahu. Kaitannya sama brand awareness segala macam. Benar. Orang mulai kenal sama brand lu, ya ngenalin brandnya aja gitu. Tapi kalau berlangsungnya kelamaan, itu juga akan mencederai brand lu. Benar. Ada kayak misalkan, dia promo mulu, ada yang salah kali nih. Gitu. Ya. Kayak kita beli barang Promo. terlalu murah dari harga pasar, kita kadang-kadang curiga nih. Ya mungkin awal-awal ya udahlah ya, tapi kok lama-lama promonya nggak bisa habis. Iya nih. Mungkin duitnya belum habis. Ya. Benar. Atau juga yang kedua yang ditakutin adalah orang beli kalau promo doang, Cal. Banyak gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, entah memang mungkin awal bisnisnya sengaja seperti itu kelihatannya selalu promo, atau memang salah strategi, nggak tahu tuh. Tapi memang ada satu brand, nggak usah disebutin lah ya, yang memang dia rame banget tuh kalau lagi promo. Iya. Tapi kan selalu ada yang dikorbankan. Ada pasti. Yang paling mudah kan mengorbankan bahan baku bisa jadi. Ya benar. Atau mengorbankan gaji karyawan, gaji barista. Ya. Makanya makanya dianggapnya karir menjadi barista itu gajinya segitu-gitu aja gitu. Karena seharusnya sih ya sebagai business owner juga ya memperhatikan. Punya hati gitu ya mesti. Ya. Ya kurang lebih lah gitu. Oke, jadi habis maghrib break dulu. Ya. Nah lanjut, Cal. Oke, jadi kita agak ngobrol soal sertifikasi nih, Cal. Sertifikasi barista dengan gaji yang bisa diterima. Iya. Gimana tuh? Menurut lu ketika barista nih, dia awalnya belum berpengalaman nih. Ya. Sama sekali nggak tahu, dia cuma tahu ngopi doang. Ya. Oke. Ambil sertifikasi barista. Oke. Dari sertifikasi itu apakah bisa mempengaruhi kebesaran gaji yang diterima? Besaran gaji sih secara nggak langsung nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Okay. Karena kalau lu mau berkarir sebagai barista, banyak coffee shop atau tempat kerja yang ada requirement-nya pengalaman. Nah, dengan lu ikut kelas atau mendapatkan sertifikasi dari suatu lembaga, itu sebenarnya lu sedang membeli pengalaman.
Oke. Lu pelatihan itu kan lu menambah pengalaman kan, nambah skill. Nah, Skill gitu ya. sebenarnya itu akan jadi pertimbangan apakah si business owner akan meng-hire lu atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. Ketika dia memutuskan untuk nge-hire seorang barista yang udah memiliki sertifikasi, berarti dia nggak akan banyak menyisihkan waktu untuk training. Ngajarin Lagi dari awal. Artinya dia tinggal, si barista yang udah tersertifikasi ini tinggal menyesuaikan SOP yang ada di kedai tersebut. Oke. Itu sih sebenarnya. Berarti bisa dibilang dari bisa dibilang apa ya, institusi pendidikannya dong, ada pengaruhnya nggak? Sangat. Karena Lu mau masuk ke bidang apapun, kalau lu mau serius, mau berkarir panjang, salah satunya shortcutnya ya, dengan mengikuti kelas-kelas barista, sehingga lu dapat sertifikasi dan lu bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh soal kopi ya, kita bahas kopi sekarang gitu. Jadi kedepannya lu punya basic yang kuat, entah lu nanti kemudian mau terus jadi barista, berkarir sebagai barista, atau lu kemudian atau lu kemudian mau melebarkan jadi seorang roaster, atau lu mau jadi kerja di company yang lebih besar untuk jadi seorang green bean buyer, mungkin aja misalkan QC atau di company yang lebih besar, itu akan sangat terdukung kalau lu misalkan punya pemahaman yang menyeluruh soal kopi. benar, karena sebenarnya kalau yang gue lihat nih Cale, karena ketika gue pas di ABCD nih, yang gue lihat sebenarnya selain skill yang peserta itu dapat, hal yang lain sebenarnya yang agak terlupakan sebenarnya koneksinya, Cal. Iya. Iya kan? Iya. Koneksi itu kadang kita nggak tahu nih background sebenarnya main bisnis dari orang yang temen kelas kita tuh apa. Iya. Ya karena dari situ sebenarnya gue pribadi pun sama peserta kayak dapat banyak, oh ternyata dia ikut kelas tujuannya apa, main bisnisnya tuh apa. Bahkan sebenarnya kalau gue lihat masih banyak bisnis yang berhubungan sama kopi tapi belum dieksplor, Cal. Gue baru ketemu satu peserta itu, ada dia ikut kelas, gue tanya, gue ajak ngobrol, mau buka kelas enggak? Mau buka coffee shop enggak? Mau jualan kopi enggak? Ya petani enggak? Ternyata dia itu pengen buka jasa penyewaan mesin kopi. Menarik juga tuh. Menarik. Nah itu yang dari yang beberapa peserta yang gue ketemu baru satu tuh. Karena bisa dibilang kopi di Indonesia ya, kita nggak usah ngomong di Indo deh, di Jakarta aja orang taunya bisnis kopi, coffee shop doang. Padahal masih banyak tuh. Nah kalau ngomong dari situ, menurut lo jenjang karir deh, kita ngomong jenjang karir, seharusnya yang paling deket lah sesudah jadi barista itu biasanya ke arah mana? Sesudah jadi barista? Iya. Nah sebenarnya yang harus dipikirin adalah ketika lo bekerja sebagai barista dulu nih, mindset lo harus lo ubah bahwa barista itu kerjanya cuma bikin kopi. Di coffee shop itu sebagai bisnis itu kan melakukan proses-proses bisnis lain gitu, selain membuat kopi aja atau membuat produk gitu. Benar. Kayak misalkan ada proses marketing, ada proses finance. Itu jangan membatasi diri lu hanya gue barista nih, kerjaan gue cuma bikin kopi. Akhirnya jadi malas nyapu, malas belajar soal basic finance, malas belajar soal marketing. Lu manfaatin kesempatan lu jadi barista untuk melakukan, untuk belajar hal-hal lain di luar kopi, tapi masih berkaitan sama bisnisnya. Gitu. Itu yang akan membuat lu punya pikiran jauh lebih terbuka, jauh lebih ke depan gitu. Apalagi ketika lu mikir next ini kopi akan seperti apa lagi ya, itu yang penting untuk dalam karir gitu. Ya akhirnya ketika lu selesai jadi barista, lu mau jadi roaster, lu mau jadi coffee shop owner, ilmu-ilmu itu yang akan jadi bekal lu untuk ke depan gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya barista itu batu loncatan buat karir selanjutnya ya? Iya, bisa banget gitu. Lalu misalkan lu punya minat di food fotografi atau produk fotografi,
ya bisa sekalian belajar kan, bisa sekalian bekerja. Iya, soalnya kan ada juga beberapa barista yang kalau udah ngebar, misalkan ngebar timnya ada 3 nih, ini mau megang mesin terus ya kan, kayak kang mesin loh, pegangin mesin terus kan. Jadi itu sebenarnya banyak yang jangan apa ya, mungkin bisa dibilang tipsnya jangan membatasi diri cuma maunya di situ aja. Jadi ketika udah jadi barista 1 tahun 2 tahun harusnya udah bisa punya bayangan, ke depannya mau apa nih, Iya dong. mau ngapain gitu. Dan kalau di coffee shop gitu jangan ketika sama orang yang mungkin baristanya udah lebih pengalaman atau roasternya ya, ada beberapa orang yang memang nggak pelit sama ilmu, Cal. Oh iya, Ada banyak. Tapi ada beberapa juga yang memang nggak mau ngasih ilmu. Salah apa enggak ya nggak salah sih. Mungkin dia dapetin ilmu itu effortnya benar-benar gede, ya kan, keluarin biaya yang banyak ya nggak salah. Tapi baik lagi kalau menurut gua nih, zaman sekarang lu mau nyari apapun di Google mah udah ada. Iya. Tergantung mau atau enggaknya doang sih. Iya. Nah tadi lu sempat ngomong soal perkembangan kopi kan. Nah, yang lu lihat kira-kira nih sekarang mau berkembang ke arah mana nih? Di luar yang tadi ya, coffee mocktail, coffee cocktail gitu. Gue sih ngeliatnya sebenarnya balik lagi sih Ke specialty, balik lagi karena kecenderungan orang selalu akan mengkonsumsi produk yang terbaik untuk tubuhnya lah. Kalau belakangan ini entah lu di makanan. sekarang udah mulai aware ya? Iya, udah mulai aware sama kesehatan lah. Sekarang lu udah mulai aware sama semakin kan tadi semakin bertumbuhnya, semakin lu nambah umur, metabolisme makin berkurang nih. Lu cepet capek Iya kan? gitu kan. Yeah. Terus juga lu mulai banyak dapat referensi soal mengurangi gula gitu. Benar. Atau soal olahraga. Dan itu terjadi di bidang makanan gitu, kayak misalkan organic food, orang-orang banyak beralih ke sana. Vegan kayak gitu-gitu ya. Iya, dan itu akhirnya juga udah mulai pilihan. banyak. Nah, terutama kalau kita ngomong soal kopi, bisa dibilang salah satu yang bisa dikurangi ya konsumsi gula sih. Gula. Yang makanya kalau kebanyakan pola konsumsi, balik lagi ya, yang namanya tren itu adalah berkaitan sama pola konsumsi masyarakat. Nah, ketika masyarakat punya mindset dengan pola konsumsi yang gua harus semakin sehat nih konsumsi gua gitu, gua harus jaga badan gua nih gitu segala macam, mau nggak mau dia ngopi tanpa gula. Benar. Karena mungkin balik lagi ke culture di sini kali ya, Cal. Kalau yang gue tahu orang-orang, kita nonton YouTube deh, nonton YouTube orang gitu kayak nge-review makanan nih, makanan di Sevel. Pas diambil pasti dilihat harganya pertama. Yang kedua kalorinya udah pasti dilihat, Cal. Kalau di sini enak hajar aja. Gue juga masih gitu sih. Ya kan sebenarnya minum kopi, ya, lagi-lagi minum kopi bahaya atau enggak? Cuma yang bahaya kalau misalnya minum kopi dengan gulanya yang berlebihan. Teman-teman kalau mau lihat, penasaran nih punya kopi saset, lihat. Berapa persen tuh? Itu paling sederhana. Itu yang paling gampang. Nah kalau dibilang gitu sebenarnya bener sih. Sekarang orang-orang udah hampir banyak orang yang punya mesin espresso walaupun cuma rumahan ya, mesin kopi di rumah tuh udah pada punya, Cal. Iya. Ya karena ya memang trennya harusnya udah ke arah sana. Di luar pun udah dari beberapa tahun silam sih ya. Iya. Udah lama. Gitu. Nah, terus terakhir nih, Cal, nih kita videonya kayaknya udah lama nih. Kan udah mau sejam. Harapan lu buat teman-teman barista yang baru mau mulai berkarir jadi barista, ya mungkin banyak yang lihat, barista keren nih, bajunya macam-macam ya, stylenya keren ya. Nah, pesan lo apa buat teman-teman barista yang memang baru mau berkarir nih? Ya itu tadi sebenarnya, jangan membatasi diri lu untuk belajar berbagai hal yang ada di lingkup industri kopi, ya kan? Karena lu bisa mungkin nanti jadi roaster, lu jadi apapun itu, tapi masih di lingkup industri kopi adalah berawal dari kemauan lu untuk belajar. Kemauan untuk belajar itu dibangun ya sedini mungkin. Artinya nanti aja lah kalau gua udah jadi roaster, nggak mungkin gitu. Nggak ada yang instan sih ya. Nggak ada yang instan. Jadi ketika lu jadi barista, kalau emang lu mau berjenjang karirnya mau ngarah ke roastery misalkan, ya lu mulai belajar teori-teori soal roasting kopi.
Atau lu pengen punya suatu saat gue pasti punya coffee shop sendiri nih. Ya lu mulai belajar ya keempat elemen itulah. Yang tadi yang lu tadi bilang ya. iya ya. Lu belajar basic finance-nya, lu belajar marketingnya, apalagi sekarang cabangnya bisa ke digital marketing, SEO segala macam. Lu belajar soal produk, dari jangan terpaku sama apa yang produk yang ada di coffee shop lu gitu. Kalau bisa lu coba explore lagi. Dan sama yang terakhir tadi apa? Hospitality. Betul, betul. Lu harus hospitable sama orang lain gitu. Yang namanya di bidang service ya lu harus Ngerti gimana cara handle-nya. gimana gitu cara ya. handle, dan lebih penting lagi lu harus memposisikan diri lu sebagai customer juga. Lu nggak mau kan di handle sama barista yang jutek gitu. Ya. Dan yang paling penting lu nggak pernah tahu kapan keberuntungan lu akan muncul. Kali aja ketemu orang, wih, oke nih langsung gue hire deh, kita partneran. Ya, bener. Ada lagi? Udah itu aja sih. Oke. Nah next mungkin gue memang udah planning pengen main ke coffee shopnya Ical nanti. Main dong. Pengen ke sana nanti mungkin kita bisa janjian ngobrol-ngobrol di sana. Gue juga belum pernah dari awal PO buka. Gue juga mulai bulan Mei ini ke depannya mulai serving single origin espresso. Oke. Gitu, karena kita udah jalan 2 tahun nih. Kita udah jalan 2 tahun dengan coffee mocktail sebagai andalannya. Yaitu tadi, gue nggak akan lepas dari apa yang gue cita-citakan atau gue yang gue konsepkan bahwa coffee mocktail ini dan kopi susu itu sebagai jembatan orang mengenal kopi lebih jauh. Oke. Nah, mulai Mei tahun inilah ya ke depannya semoga kita konsisten mulai mengenalkan kopi as it is gitu. Oke. Baik lewat filter atau espresso single origin gitu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman pengen mampir langsung cek di deskripsi aja alamatnya, nanti gue akan cantumin. Oke teman-teman, kayaknya ngobrolnya sampai di sini aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau saran next mau bikin video apa, silahkan tulis di kolom komentar aja. Oke, sampai sini videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye. Bye.